Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita ada sampai dengan hari ini. Hari ini adalah hari Minggu bertepatan dengan ulang tahun 80 bangsa kita Indonesia berulang tahun. Karena itu sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ajak kita sekalian untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan layaklah segala bangsa, besar dan ajaiblah karya-Mu. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama berada di hadirat-Mu. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami untuk menerima segala pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami. Bicara kepada kami melalui firman pada pagi hari ini, sehingga sungguh hari ini kami dapat menikmati kehadiran-Mu yang memberikan semangat sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Sekali katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa,
Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya. Ya serahkan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang mulia. Allah kemuliaan,
buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Saya menyapa Shalom. Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Tuhan, saya bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, dan juga pada hari ini kita masih ada hari ini untuk merayakan hari ke-80 tahun merdekanya negara kita tercinta, Republik Indonesia. Untuk itu saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita. Kita mau menaikkan pujian yang mengatakan kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih
bangkit berdiri, kita menyatakan pujian Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita ulangi pujian kita sekali lagi. Kau Bapa yang mengasihi, Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
Biarlah semua kehormatan, ucapan syukur dan terima kasih dipersembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih juga untuk semua kesaksian yang disampaikan pada hari ini. Kiranya itu meneguhkan kami dan memuliakan Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami untuk menyatakan apa mau-Mu, apa kehendak-Mu yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat ketebusan-Mu, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya beberapa puluh menit ke depan ini kami fokus untuk memperhatikan apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Mari sucikan dan kuduskan hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan jelas. Kami tangkap, kami terima, kami bawa pulang, dan kami akan praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur dan kita bersukacita. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun 80 tahun kemerdekaan negara yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Dan ya, walaupun jumlah kita tidak seberapa, tapi ya kita sungguh menikmati suasana kebersamaan kita pada hari ini. Dan biarlah segala kepujian, kehormatan kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Baik, materi firman Tuhan masih tetap dalam bulan ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca kembali. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Silakan Bapak Ibu memperhatikan di screen di depan atau pada Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan secara cepat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang-orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Fokus kita ada pada ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, dan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dari narasi atau pernyataan firman Tuhan pada ayat yang ke-9 ini, beberapa subtema diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemajuan Indonesia, dan hari ini adalah merupakan hari Minggu yang ketiga. Tema pertama adalah tolonglah segera. Ya, ini dari penglihatan Paulus dengan seorang Makedonia yang berseru supaya Paulus menyeberang ke Makedonia untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tolonglah segera. Dan yang pada hari Minggu yang kemarin adalah bertindak dalam ketaatan segera.
yaitu redaksinya, tapi saya redaksi dengan kalimat lain, yaitu ketaatan dengan bertindak segera, atau tidak menunggu, atau tidak abai, atau tidak lalai. Ya. Dan hari ini tema yang ketiga atau subtema yang ketiga adalah gereja menjadi jawaban atas seruan dunia. Tidak bisa ditampilkan di screen? Ya. Gereja menjadi jawaban atas seruan dunia. Seruan dunia ini adalah diwakili oleh orang Makedonia yang dilihat oleh Paulus dalam penglihatan itu, yaitu menyeberanglah kemari segeralah, tolonglah kami. Jadi penglihatan Paulus tentang seorang Makedonia yang berdiri dan berteriak, menyeberanglah kemari segera, tolonglah kami, adalah mewakili dunia dalam keadaan mereka supaya mereka ditolong. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal yang pertama dari firman Tuhan ini, mari kita melihat tentang posisi kita, kapasitas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai gereja atau tubuh Kristus yang telah diselamatkan, bahwa kita dipanggil, kita dipilih tidak hanya untuk menikmati keselamatan itu. Ya, keselamatan yang kita nikmati adalah berdimensi kekinian atau hari ini maupun berdimensi kekekalan. Amin Bapak Ibu. Keselamatan memiliki makna yang luas, makna yang dalam. Bahwa keselamatan diartikan adalah pulihnya hubungan saya dengan Allah melalui Kristus. Keselamatan dimaknai adalah dibebaskannya saya dari dosa. Amin. Keselamatan kita maknai dengan dimilikinya atau saya memiliki jaminan keselamatan kekal itu di dalam Kristus. Jadi siapa di dalam Kristus, dia telah diselamatkan. Dia siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Keselamatan dimaknai adalah berubahnya hidup saya dari kehidupan manusia lama yang penuh dengan dosa kepada satu kehidupan yang baru di dalam Kristus, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam perkenan Allah. Itu keselamatan. Dan keselamatan yang berdimensi kekekalan adalah hidupnya saya bersama-sama dengan segala orang kudus di surga, bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, kita ketika setelah diselamatkan, kita belum diangkat pulang kan? Itulah sebabnya kita masih memiliki tugas dan tanggung jawab. Bahwa Allah berkehendak tidak hanya saya yang diselamatkan, tidak hanya keluarga saya yang diselamatkan, tetapi juga ada orang-orang lain yang belum diselamatkan. Dan menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk bagaimana menyampaikan pesan Injil kepada mereka. Supaya mereka mendengar oleh pekerjaan Roh Kudus. Mereka juga membuka hati mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mari kita melihat posisi kita, kapasitas kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Dalam arti bahwa memiliki tanggung jawab untuk menolong orang-orang Makedonia tadi. Orang-orang Makedonia itu ya bisa jadi orang Gabus. Orang-orang Makedonia ya bisa jadi orang Jawa. Orang-orang Makedonia bisa jadi orang apa yang Tuhan percayakan untuk kita berrelasi dengan mereka hari ini. Amin Bapak Ibu. Tolonglah. Ya, kadang gereja tidak difokuskan ke sana. Khotbah-khotbah yang didengarkan atau yang disampaikan oleh para pendeta atau gereja selama ini adalah bahwa ketika percaya Kristus pasti diberkati ekonomimu, bukan? Pasti engkau sehat, pasti engkau berhasil. Nah, itu yang tadi Samuel bilang itu ya, kayaknya ini cenderung sudah agak mulai melenceng kalau visi gereja diarahkan ke sana. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang sama dengan Allah. Apa hati Allah bagi dunia ini? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah hati Allah. Dan Allah mau supaya hatinya itu juga ada pada kita. Nah, ketika kita ingin percaya kepada Kristus dan ketika kita telah menerima Kristus, apakah hati Allah itu ada? Hati Allah itu bukan supaya saya hidup makmur, supaya saya hidup selalu berhasil. Itu yang Allah mau supaya kita juga memiliki hati kepada dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang kita atau yang sedikit orang Kristen pahami dan sadari selama ini. Orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang bertanggung jawab adalah pasti memiliki hati Allah. Dan hati Allah adalah mengasihi dunia ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang gereja tidak siap. Orang-orang Kristen secara individu dan secara komunitas tidak siap. Cenderung untuk tidak memikirkan itu, cenderung untuk mengabaikan itu. Lalu pada akhirnya ya dia hanya fokus kepada dirinya. Bagaimana supaya Tuhan memberkati saya? Bagaimana supaya saya hidup senang? Bagaimana supaya saya hidup makmur? Tujuan Allah sebenarnya memanggil kita supaya kita memiliki hatinya. Karena itu kita juga harus siap untuk dapat melaksanakan ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya katakan tadi bahwa secara perorangan, secara komunitas, ada orang Kristen, ada gereja yang tidak siap. Sama seperti Yesaya. Ketika Yesaya memperoleh penglihatan, ya, dalam Yesaya pasal 5, di mana Allah memanggil dia supaya menjadi juru bicara bagi bangsa Israel. Ketika dia memperoleh penglihatan itu, Yesaya mulai melihat dirinya sebagai orang berdosa. Aku adalah orang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Aku adalah orang yang tidak layak. Tetapi ketika Tuhan menyentuh bibir mulutnya, menyucikan dari bibir mulut yang berdosa, dari hati yang berdosa, dari pikiran yang berdosa, dari kehidupan yang berdosa, maka mulai terbuka tanggung jawab itu. Sehingga ketika Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Apa jawabnya saya? Ini aku, utuslah aku. Jawaban ini seharusnya menjadi jawaban gereja. Jawaban ini seharusnya menjadi jawaban dari setiap orang percaya. Ketika ada orang yang diselamatkan, pasti Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Siapa yang akan kuutus? Kecenderungan banyak orang Kristen, kan? Ada banyak pendeta, kan? Apa kerjaan pendeta kalau bukan mereka yang diutus? Ada banyak evangelis. Ada banyak mereka yang sekolah teologi Alkitab. Tetapi adakah kita berkata, inilah aku, utuslah aku? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Yang ada adalah kecenderungan kita untuk berdalih, melihat halangan, melihat tantangan-tantangan yang kita miliki. Saya bukanlah apa-apa, saya bukanlah siapa-siapa, saya tidak pintar, saya tidak punya pemahaman dan pengertian teologi. Itu yang dibilang Musa, kan? Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa supaya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan, saya kan tidak pintar ngomong. Lidah saya ini berat. Sehingga, ya, kalau saya lihat dalam drama dialog itu, Allah sepertinya gemas, ya. Sehingga Allah katakan, siapa yang menciptakan lidah? Ya. Nah, ini kan alasan-alasan kita sebagai orang percaya, kan? Sebagai anggota gereja. Tuhan, saya bukanlah siapa-siapa. Padahal Tuhan sudah kirim orang untuk berrelasi dengan kita setiap minggu, setiap bulan kita ketemu. Tapi berat mulut kita untuk menyampaikan kasih Kristus kepada mereka. Mungkin cara kita ya tidak langsung katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Mungkin dimulai dengan cerita-cerita. Ci, saya dulu hidup saya begini. Ci, hidup suami saya dulu begini. Ci, hidup anak saya dulu begini. Tapi bagaimana Tuhan pulihkan? Nah, proses bagaimana Tuhan memulihkan, itulah yang diceritakan. Kan kemungkinan juga persoalan itu juga dia alami. Ya, strategis kita. Tapi persoalannya adalah, apakah kita bersikap, inilah aku, utuslah aku.
Apakah ketika kita berrelasi dengan orang, bercakap-cakap dengan orang, berpikirkah kita bahwa ini adalah momentum atau kesempatannya bagi saya untuk menyampaikan kasih Kristus kepadanya? Bapak Ibu dan Saudari kekasih dalam Yesus Kristus, saya rasa bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan amanat agungnya kepada murid-muridnya, kepada gereja, Ia tidak hanya menyampaikan dengan kata-kata dan kalimat, tetapi juga Ia memberikan potensi kepada gereja, supaya gereja dimampukan, saya dan saudara dimampukan untuk menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Amin. Karena itu sekali lagi, gereja harus menjadi jawaban atas seruan dunia. Sadar atau tidak sadar, dunia sebenarnya sementara berkata, tolonglah saya, segera tolong saya. Mereka memang tidak memahami dan mengerti itu. Kitalah yang memahami dan mengerti itu. Mengapa? Karena mereka berada di jalan yang salah, dan pada akhirnya mereka akan menuju ke neraka. Amin Bapak Ibu. Dalam kitab Yeskel katakan, kalau ada orang yang jahat hidup dalam dosa, engkau tidak menegurnya, orang itu mati dalam kejahatannya, mati dalam dosanya, dia akan binasa. Tetapi Allah akan menuntut tanggung jawab kepada setiap kita yang melihat dan memahami kebenaran itu. Memang selalu orang berkata, mengungkap kebenaran itu memang pahit, atau mengungkap kebenaran itu berat, ya. Tetapi mari kita mengungkapkannya dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan santun, bukan berdebat, bukan juga dengan arogansi, tetapi dengan kerendahan hati dan kasih. Dunia membutuhkan pertolongan. Karena itu, saya rasa bahwa kita punya potensi, kita punya kapasitas untuk itu. Kapasitas itu kita miliki bukan karena gagah kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Roh Kudus yang memberikan itu kepada kita. Persoalannya ialah, kita sadari itu atau tidak? Yang kita sadari adalah ketidakmampuan kita, kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita cenderung berdalih sama seperti Musa atau sama seperti Yesaya. Tapi pada akhirnya, walaupun mereka berdalih, toh mereka memakai mereka menjadi alat Tuhan untuk membebaskan umat Allah. Amin Bapak Ibu. Seorang Makedonia berseru minta tolong kepada Paulus, maka Allah mengutus Paulus. Sekali lagi, kalaupun kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan hari ini, itu berarti Allah punya tujuan. Allah punya tujuan bukan hanya sekedar agar kita berhasil dalam usaha, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam apa saja, tetapi Tuhan memberikan kesempatan supaya setiap momen, bulan, tahun, agar melalui hidup kita ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pada saat mungkin kita menyampaikan berita Injil, bukan hari itu Tuhan membuat takluk hati orang itu dan dia katakan, saya siap untuk terima Yesus. Biasanya prosesnya itu sangat berliku dan kita tidak paham. Satu saat saya melayani seorang anak muda di Kampung Harapan. Kampung Harapan itu antara Kota Jayapura dengan Sentani, dalam sebuah camp. Anak itu saya bimbing dia, saya tantang dia untuk percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 20 tahun lebih. Kemudian saya ketemu dengan anak itu. Saya tidak kenal dia. Tapi dia katakan, "Oh, masih kenal saya enggak?" Saya bilang, "Enggak." Iya memang ya, saya sudah 20 tahun lebih. Masih ingat ada camp pemuda di Kampung Harapan. Saya coba ingat-ingat. Oh iya, dia bilang, "Saya Rain yang Om dulu bimbing untuk percaya Yesus." Ternyata dia sudah ketua daerah klasis Cendrawasih, wilayah Papua, Gereja Kemajuan Indonesia. Wah, saya kaget ya. Puji Tuhan, dia sudah jadi pendeta juga dan jadi ketua daerah. Ya, ya memang untuk melihat hasil
pemberitaan Injil. Kadang-kadang ya batasan-batasan berpikir ingatan kita karena waktu, karena ya banyak hal yang kita fokus sehingga kita tidak pikirkan lagi. Tapi hasilnya, rekam jejaknya pasti ada. Mungkin pada akhirnya sampai kita pulang, kita mati pun juga kita tidak tahu. Tapi hasil pelayanan kita tidak akan sia-sia. Ya. Bersaksi, ceritakan Injil. Ya. Kita kadang-kadang sebagai marketing getol, ya Samuel ya, menawarkan produk-produk, ya, menjelaskan sedemikian rupa. Tetapi dalam penjelasan kita, dalam momentum-momentum tertentu, apakah terselip Injil, nama Yesus di balik semua tawaran-tawaran yang kita sampaikan kepada klien kita, kepada konsumen kita, Pak Semi? Ya, ceritakan pengalaman hidup kita yang mengalami persoalan apapun dan bagaimana Allah berkarya. Ya. Mungkin hidup kita bermasalah dulu, ada persoalan, ada kehidupan yang lama yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ceritakan itu. Artinya ialah bahwa Roh Kudus sebenarnya bisa menolong kita untuk mengingat peristiwa-peristiwa pelik dalam hidup kita yang pada akhirnya Tuhan berkarya menolong kita, ya, mengubah hidup kita. Ya, itu yang kita pakai. Karena ya kita tidak menggunakan teologi, pernyataan-pernyataan teologi yang secara baku kita sampaikan kepada mereka, atau pernyataan-pernyataan sama seperti Yohanes Pembaptis, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin itu tidak tepat untuk dia, ya. Ketika kita ngomong begitu ya malah dia berbalik, marah kita, dia menghindari. Tetapi ada cara-cara di mana pengalaman-pengalaman yang Tuhan pakai untuk mengubah kita, bisa juga kita sampaikan itu kepada mereka. Sehingga ketika mereka ada Roh Kudus bekerja dalam batin mereka, mereka dipulihkan melalui cerita-cerita kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena itu menjadi seorang penginjil yang relevan, yang berdampak, yang punya impact bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, sebenarnya tidak usah terlalu punya pemahaman teologi yang tinggi. Ya, yang sederhana, pengalaman hidup kita di mana Tuhan mengubah. Ya, seperti pengalaman para Niman tadi, ya, ketika tidak ada proyek lagi, Tuhan menolong rupanya. Itu yang disebut dengan kalau tidak ada pekerjaan, itu kan bencana, ya. Bencana membawa hikmah. Ya. Ya. Bahwa Tuhan bekerja di sisi lain ialah Tuhan memberikan kesehatan. Ya. Tinggal bagaimana kita membuat itu sebagai sebuah konsep, lalu kemudian narasi yang relevan dengan penyampaian Injil kepada mereka. Ada banyak orang yang membutuhkan kita sebenarnya. Amin. Daripada cerita kebusukan orang lain yang akhirnya menimbulkan masalah. Ya. Kita sudah diubahkan, ya. Di mana mulut Yesaya itu ada bara, ya, yang menguduskan bibirnya. Hati kita, mulut kita, hidup kita telah diubahkan oleh Kristus, sehingga kehidupan kita menjadi suci dan kita dilayakkan untuk menyampaikan Injil kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itu bagaimana kita memahami dan mengerti firman Tuhan ini, ya, baik sebagai individu maupun juga keluarga gereja, dapat menjadi jawaban atas panggilan misi, ya, seruan dari orang Makedonia, baik dalam pelayanan misi lokal, global. Kita perlu mendukung dengan semua potensi yang ada pada kita. Minimal doa, ya, doa, ya, kemudian juga keterlibatan kita. Mungkin kita siapkan berapa rupiah untuk penginjilan, ya. Lalu kemudian juga kita sendiri bersaksi. Inilah yang menjadi implementasi atau yang kita harus lakukan sebagai penerapan daripada firman Tuhan ini. Sehingga orang-orang di setiap kita bisa disampaikan oleh Injil. Dan Injil itu menjadi jawaban kehidupan mereka. Injil Kristus dapat menolong mereka. Sehingga pada akhirnya mereka juga diselamatkan. Ya. Saya rasa bahwa orang yang ada di kota Bekasi, di mana kita tinggal,
Tidak mungkin. Mungkin saja bisa orang mengutus dari Papua, ya. Tapi yang lebih bertanggung jawab adalah kita, bukan? Halo Bapak Ibu. Orang Papua tidak akan bertanggung jawab untuk Bekasi. Orang Amerika tidak akan bertanggung jawab untuk orang Bekasi yang diselamatkan. Pasti Tuhan mau, pasti Tuhan rindu, pasti Tuhan ingin orang yang diselamatkan di Bekasi, gereja yang ada di Bekasi, yang akan menyampaikan Injil kepada orang-orang Bekasi yang belum diselamatkan. Logis kan? Ya, lain hal ya, ada bangsa-bangsa lain juga yang punya hati untuk Bekasi. Ada orang Korea yang datang untuk menyampaikan Injil di Bekasi, bangun STT di Harapan Indah. Ya, STT Harapan Indah ini yayasan dari Korea ya. Nah, ya kita juga mungkin bukan dalam skala yang besar, dalam hal-hal yang besar, dalam hal sekecil apapun. Sekali lagi, yang penting ialah kita taat dan setia. Kita sudah pernah belajar tentang Tuhan memberikan talenta kepada 3 orang, bukan? Yang satu diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang ketiga diberikan 1 talenta. Yang satu ini dia pikir ya tidak ada gunanya ini, ya. Akhirnya dia tanam itu talenta. Tetapi ketika Tuhan mereka kembali meminta tanggung jawab, yang dapat 1 talenta ini dimarah, dan tidak hanya dimarah, tetapi juga dihukum. Karena itu, kita mungkin bukan orang hebat, kita mungkin punya pendidikan yang pas-pasan, kita mungkin bukan orang yang fasih dalam berbicara, tetapi Tuhan bisa memakai kita dalam kesederhanaan kita. Persoalannya ialah kita mau cerita enggak, mau ngomong enggak. Apa saja sebenarnya Tuhan bisa pakai. Dan itu akan menjadi cerita di kemudian hari, ketika mungkin kita sudah tidak ada. Oh, dulu ada Oma Liliana, masakannya enak, ya. Lalu kemudian membuat saya senang, ya. Ada juga cerita-cerita, kisah pengalaman hidupnya, bagaimana Tuhan tolong. Tidak peduli apakah kita hari ini sudah tua, masih muda, tetapi dengan apa yang ada pada kita, kita bisa menjadi sarana Allah untuk menyampaikan Injil itu. Makanya ada lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita sudah inna ilahi wa inna ilaihi rajiun, maka tidak ada lagi kesempatan buat kita. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini berkata, gereja menjadi jawaban atas seruan dunia ini. Dunia ini berkata, tolonglah aku. Walaupun hari ini mereka berkata, kami tidak butuh Kristus. Ya, kami sudah punya agama. Kami sudah punya kehidupan yang lebih baik. Tetapi Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Nama itulah yang dapat menyelamatkan dunia ini. Karena itu dimanapun kita berada, di pasar, di tetangga, ya, walaupun kita menghadapi tetangga-tetangga, orang-orang yang bahkan menjadi ancaman buat kita, ya, sampaikan Injil itu dengan hidup kita, dengan narasi kita, dengan sikap dan keputusan-keputusan kita, maka Tuhan akan memakai itu. Kita hanya menjadi alat. Kita tidak punya kuasa untuk mengubah hati dan pikiran orang. Kita tidak punya kuasa untuk mengubah keputusan orang. Yang dapat mengubah keputusan orang adalah Roh Kudus sendiri. Kita hanya alat kecil di dalam tangan Tuhan, akan menjadi sarana yang Tuhan pakai efektif untuk dapat memberkati orang lain. Mari kita sadari tanggung jawab kita. Kita adalah alat Allah untuk menolong seruan dunia ini. Segeralah, tolonglah kami. Dan kita adalah jawaban kebutuhan atas dunia ini. Jangan berpikir, saya tidak berarti. Musa pun juga pernah berpikir begitu. Tapi pada akhirnya Tuhan memakai dia. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Merdeka. Merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, bukan? Amin. Ya. Haleluya.
Baik, musik ke depan. Baik, saatnya kita semua untuk bangkit berdiri. Menyenangkanmu, Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman pada hari ini. Engkau melibatkan kami dalam proyek yang besar, yaitu penyelamatan dunia ini dari dosa, dari neraka, dari genggaman iblis. Biarlah firman hari ini Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami untuk kami memahami posisi dan kapasitas kami sebagai wakil Kristus yang memberitakan Injil kepada dunia ini. Paulus telah memenuhi amanat-Mu untuk memberitakan Injil di Makedonia, memenuhi seruan dari orang Makedonia, menyeberang ke Maris. Tolonglah kami. Hari ini kami ada di Bekasi, dan di Bekasi masih ada banyak jiwa yang membutuhkan Kristus. Kami hidup di kota ini, karena itu Tuhan, gugahkan kami. Kuatkan panggilan-Mu atas kami. Kami punya kapasitas itu, kami punya kompetensi itu. Walaupun kami bukanlah teolog, kami bukanlah orang yang fasih berbicara, tapi dalam kesederhanaan dan pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, tentunya ialah Tuhan bisa memakai itu untuk kami dapat menceritakan kepada setiap orang yang Tuhan berkenan untuk kami membangun relasi dengan mereka. Karena itu Tuhan, tolong berikan keberanian kepada kami, berikan kekuatan kepada kami, karena mereka berseru agar kami menolong mereka, karena mereka membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Biarlah Roh Kudus akan terus mengingatkan firman Tuhan ini kepada kami, sehingga dimanapun kami berada, kami mengingatnya dan kami mau melakukannya. Baik itu kami sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai anak muda, tolong kami
supaya firman Tuhan yang kami pelajari selama ini, Roh Kudus akan menolong kami untuk menjadi dasar yang paling kuat untuk kami bagikan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk membereskan kantong persembahan. Saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkannya digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riban. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama pada siang hari ini, Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan. Kau suci kuduskan hati kami, pelayanan kami untuk memberi. Biarkanlah kami hari ini bisa memberi dengan sukacita, dan biarlah persembahan kami hari ini, Tuhan, dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian, Dialah segalanya, Dialah. Kita semua bangkit berdiri, kita memusaikan ibadah ini, kita nyanyikan pujian Kalau Ku Cari Damai, Hanya Ku Dapat Dalam Yesus. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
berterima kasih untuk sukacita yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini Tuhan. Melalui ibadah ini kami sungguh menikmati kehadiran-Mu. Puji-pujian, penyembahan kami, firman-Mu meneguhkan kami. Dan biarlah kehadiran kami hari ini juga menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan tetap memakai dan mengurapi kami untuk jadi alat dalam tangan-Mu, untuk terus melayani pekerjaan Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Apapun bagian pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, kami mau lakukan dengan sepenuh hati. Terima kasih karena Engkau telah melayani kami, bahkan Engkau melayani kami sampai mengorbankan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Juga dengan semua jemaat yang hadir pada hari ini, walaupun jumlah kami tidak seberapa, tapi kami menerima janji-Mu 2-3 orang yang berhimpun dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Terima kasih Bapa di sorga, teguhkan firman-Mu, biarlah firman-Mu akan terus membuat kami bertumbuh. Kami boleh semakin dewasa dan bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk dapat menolong jiwa-jiwa yang ada di seputar kami, karena mereka membutuhkan pertolongan, yaitu pertolongan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, agar kami terus semakin dewasa di dalam Tuhan, mengenal Tuhan semakin dalam, dan kami dapat mengekspresikan pengenalan kami dalam keseluruhan sikap hidup kami, yang hidup saleh, yang hidup benar, yang hidup takut akan Tuhan, yang siap untuk melayani Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar, sehingga melalui hidup kami Tuhan dimuliakan dan orang lain diberkati. Berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Ya Tuhan, beri damai sejahtera, berikan kemampuan bagi kami untuk memberkati anggota keluarga kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai tetangga. Tolong kami, jadikan kami sebagai alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Kami juga berdoa untuk persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan tolong kami, Roh Kudus lembutkan hati kami, supaya kami boleh menerima mereka yang berbeda dengan kami. Bahkan mereka yang mungkin mencelah kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk memiliki hati yang besar untuk menghadapi semuanya itu, dengan memaafkan, dengan mengasihi, dengan mengampuni. Ya Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan tolong memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan jemaat-Mu, kiranya dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup setiap hari, bahkan melayani dengan keuangan itu. Ada persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pekerjaan, Tuhan yang Kau berikan jalan keluar. Ada jemaat mungkin yang mencari, membutuhkan pekerjaan yang lebih lagi di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan bukakan jalan untuk dapat bertemu dengan pekerjaan yang lebih baik. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan, dan kesanggupan untuk belajar. Beri anak-anak kami yang akan kuliah dalam semester ini pada bulan September ini, Tuhan Engkau berkati. Anak-anak kami yang baru naik kelas, yang memasuki suasana baru di dalam kelas, Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Mampukan anak-anak kami bersekolah kuliah, dan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan pekerjaan dan profesi sesuai dengan panggilan mereka. Ya Bapa di sorga, minggu ini kami mengucap syukur bersama dengan hamba Ibu Pri, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih untuk topangan Tuhan, pendampingan Tuhan, di mana hamba-Mu dapat menjalani semua proses sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan keluarga, usaha pekerjaan, pelayanan. Ya Tuhan, sempurnakan kehidupan hamba-Mu. Juga mengucap syukur bersama dengan Pak Eko, di mana Tuhan sudah tambahkan usia pernikahan lagi. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, sehingga kedua hamba-Mu seiring sejalan menjalani kehidupan ini. Apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan Engkau menopang. Kami mau berdoa untuk anak-anak Intan, Erika, Yonatan. Tuhan memberkati anak-anak ini, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Juga semua hamba-hamba yang ada yang hadir hari ini, dengan segala pergumulan kami, walaupun kami tidak menyebut satu persatu,
Engkau penolong kami yang agung. Tolonglah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Samuel. Tuhan memberkati anak muda dengan kerinduan untuk terus mengenal Tuhan, untuk mau melayani Tuhan. Kiranya Tuhan patrikan kebenaran-kebenaran dalam hatinya, dan dia berpegang teguh kepada kebenaran itu, dan dapat menerapkannya dalam hidupnya, menghidupinya, sehingga melalui kehidupannya orang lain diberkati. Berkati orang tua, berkati pekerjaan, berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan. Juga hamba-Mu Ibu Wulan yang hari ini bersaksi dengan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan memberikan peluang. Tuhan yang Kau memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaat yang tidak hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain, Tuhan Engkau tolong mereka dan berikan hikmat, akal budi dan bijaksana. Mereka punya prioritas dalam hidup ini. Jemaat Tuhan yang ada di daerah lain, di tempat yang lain, Pak Kun yang ada di Bogor, Tuhan memberkati hamba-Mu. Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga Tuhan untuk Alvin, Ine, Tirta, Claudia, Tuhan Engkau berkati mereka di Amerika. Tuhan memberkati juga jemaat di tempat-tempat yang lain. Ya Bapa di surga, apapun persoalan dan pergumulan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberikan solusi. Secara khusus bersama-sama kami berdoa untuk dana yang kami butuhkan untuk tempat ibadah. Kami berseru kepada-Mu, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Kami tidak berdaya, kami hanya manusia, hamba-hamba-Mu yang melakukan apa yang kami lakukan, yang harus kami lakukan. Tapi pertolongan itu ada pada Tuhan. Kuasa itu, mujizat itu ada pada tangan Tuhan. Karena itu berikan itu buat jemaat-Mu di tempat ini. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal yang hari-hari ini sementara menggaungkan misi dan penginjilan itu. Tuhan Engkau berkati supaya khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan dapat masuk dalam hati, pikiran, pemahaman, menginspirasi dan memotivasi seluruh warga Gereja Kemajuan Indonesia untuk terlibat di dalam misi. Terima kasih Bapa di surga, badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, gembala-gembala BPC, jemaat-jemaat lokal, Tuhan Engkau berkati supaya gereja ini menjadi sarana dalam tangan untuk mewartakan Kristus kepada dunia ini. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur bersama-sama untuk 80 tahun bangsa ini sejak 1945 merdeka. Tuhan mohon bijaksana, akal budi daripada para pemimpin kami, agar dapat melaksanakan kepemimpinan mereka sebagai perwakilan Tuhan, wakil Tuhan untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Karena hari-hari ini banyak anasir, pihak kelompok-kelompok yang mencoba membuat kisruh bangsa ini. Kami doakan mereka, Tuhan tolong. Bahkan juga para pejabat yang korup, Tuhan ingatkan mereka. Beri rasa takut dalam hati mereka supaya mereka dapat melaksanakan amanat Allah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Mereka memimpin sebagaimana Yesus memimpin, mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Bapa di surga, mohon ampun atas segala tindakan salah dari para pemimpin kami, dan Kau ubahkan mereka sehingga bangsa ini akan menuju kepada masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, jajaran pemerintahan dan pusat sampai daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Secara khusus kami berdoa untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, di mana kami berdomisili. Berkati wali kota, bupati, DPRD tingkat 2, jajarannya ke bawah. Kami mohon supaya Injil Tuhan dapat disebarluaskan di negeri ini dan di daerah ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mengucap syukur juga untuk persembahan jemaat-Mu pada hari ini. Tuhan Kau kembalikan berkat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu, dan pakai benda mati ini untuk jadi sarana mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna. Karena itu kami mohon Roh Kudus menyempurnakan doa kami. Karena kami buat semuanya ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih.
yang kau sampaikan kepada kita pada hari ini. Renungkan itu, terimalah itu, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Silakan pusat teduh. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom. Tuhan memberkati. Merdeka.